Cerita ini saya kutip dari kitab Ruhul Bayan. Ceritanya adalah Allah memberikan wahyu kepada seorang nabinya terdahulu, mengatakan bahwa, wahai nabiku, katakan pada si fulan, aku mentakdirkan separuh usia hidupnya kaya dan separuh usia hidupnya lagi miskin. Katakan kepada si fulan tersebut agar untuk memilih mana yang harus saya dahulukan. Akhirnya kemudian Nabi tersebut memanggil si fulan yang bersangkutan dan menyampaikan apa yang telah diwahyukan. Si fulan tersebut akhirnya menjawab kepada Nabi tersebut, baiklah Nabi, saya akan mencoba bermusyawarah terlebih dahulu dengan istri saya. Akhirnya dia bermusyawarah dengan istrinya, wahai istriku, kita ini ditakdirkan oleh Allah separuh hidupnya miskin, separuh hidupnya kaya. Pilih yang mana yang harus didahulukan menurut kamu, katanya. Istrinya bilang, anu aja wahai suamiku, kaya dulu. Jadi separuh kaya dulu kemudian miskin. Suaminya itu agak keberatan, dia bilang begini, apa gak enakan miskin dulu kemudian kaya? Coba bayangin, setelah kaya jatuh miskin, kan lebih baik miskin dulu kemudian kaya. Ya, ini berakhir dengan kebahagiaan hidup. Akhirnya istrinya tetap dengan bersikeras, enggak, sudah bilang aja kaya dulu, turuti saja kemauan saya ini wahai suamiku, katanya. Akhirnya betul, karena suaminya itu merasa dipaksa dan ditekan, dan akhirnya dia menyampaikan itu kepada Nabi untuk disampaikan kepada Allah bahwa dia memilih kaya terlebih dahulu dan kemudian separuh hidupnya lagi miskin. Dan betul akhirnya singkat kata cerita oleh Allah, ditakdir si suaminya kaya. Kemudian selang beberapa waktu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, sama istrinya, suaminya ini diperintahkan untuk rajin sedekah, dermawan kepada sesama, kepada tetangga, kepada orang lain. Dan akhirnya betul, suaminya tidak banyak pikir, langsung dituruti saja kemauannya istrinya. Akhirnya dia sering bersedekah kepada orang, dermawan. Jadi kekayaan tersebut disyukuri dengan cara bersedekah. Detik demi detik berlalulah separuh pertama usianya yang ditakdirkan berisi kekayaan, dan ia akan memasuki separuh usia kedua yang sebelumnya dikabarkan hari-harinya akan berisi kemiskinan. Namun tiba-tiba Allah kembali mewahyukan kepada sang Nabi begini, wahai nabiku, dahulu aku memang mentakdirkan separuh usianya kaya dan separuhnya miskin. Akan tetapi aku mendapatinya sebagai hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmatku. Sementara kesyukuran itu meniscayakan tambahan. Maka berilah ia kabar gembira bahwa sisa usianya takdirkan pula dengan kekayaan. Melihat dari cerita ini ada dua poin yang akan saya sampaikan. Jadi cerita ini memberi pesan bahwa syukur, rasa syukur itu membuat Allah bahagia, membuat Allah senang, sehingga akan ditambah kenikmatan yang telah Ia berikan kepada seorang hamba. Dan yang kedua, ini komentarnya Imam Al-Mustafa As-Sibai, beliau mengatakan, kesuksesan terbesar dalam hidup adalah saat kamu berhasil melaraskan keinginan-keinginanmu dengan keinginan-keinginan istri.